Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri semua yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali pada Mathematics Class. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait teorema faktor yang merupakan lanjutan dari teorema sisa. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan mengenal ya apa itu teorema faktor. Nah, maka secara umum teorema faktor itu berbunyi jika fungsi gx adalah faktor dari polinomial fungsi fx, maka fungsi fx dibagi fungsi gx mendapatkan sisa 0. Secara khusus, jika x dikurangi k adalah faktor linier dari polinomial fungsi fx, maka fk sama dengan 0. Dan x sama dengan k adalah salah satu akar-akar persamaan fungsi fx sama dengan 0. Nah, ini adalah berkaitan dengan teorema faktor. Jadi, untuk lebih memahami bahasa dari teorema faktor ini, maka kita lihat saja pada contoh soal berikut. Buktikanlah bahwa x ditambah 3 adalah faktor dari x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 9x dikurang 9. Nah, maka untuk menjawab atau membuktikan dari soal di atas, maka kita dapat buat untuk persamaan f negatif 3 sama dengan 0. Nah, jadi kalau di sini positif, maka nanti ngubah fungsi f-nya itu adalah negatif. Nah, begitu. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan polinomialnya menjadi negatif 3 pangkat 3 ditambah negatif 3 pangkat 2 dikurang 9 kali negatif 3 dikurang 9. Nah, jadi hasilnya untuk f negatif 3 sama dengan negatif 27 ditambah 9 ditambah 27 dikurang 9. Maka f negatif 3 sama dengan 0. Nah, artinya bahwa x ditambah 3 adalah faktor dari x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 9x dikurang 9. Nah, insya Allah mudah dipahami ya untuk para santri semua. Oke, berikutnya kita akan masuk pada contoh soal yang kedua. Tentukanlah faktor-faktor linier dari persamaan x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 16x dikurang 12 sama dengan 0. Nah, maka kita akan mencari faktor-faktor linier tersebut dengan menggunakan skema Horner. Nah, tentu di sini kan terdapat konstanta ya untuk para santri semua lihat. Nah, maka kita coba cari faktor-faktor dari 12 itu. Nah, maka kalau faktor dari 12 ada plus minus 1, kemudian ada plus minus 2, kemudian ada plus minus 3, kemudian ada plus minus 4, kemudian ada plus minus 6, serta ada plus minus 12. Nah, ini merupakan faktor-faktor dari 12 itu. Nah, lalu kita ambil masing-masing koefisien pada persamaan polinomial ini. Nah, maka di sini kan sudah nampak jelas 1 merupakan koefisien dari x pangkat 4. Kemudian negatif 4 koefisien dari x pangkat 3. Negatif 1 koefisien dari x pangkat 2. Kemudian 16 koefisien dari x. Serta negatif 12 itu adalah konstanta. Nah, kemudian kita akan pilih dulu ya di sini nilai x-nya. Yang nantinya itu menghasilkan sisa sama dengan 0. Nah, di sini saya sudah pilih kalau untuk x yang pertama itu adalah 2 atau positif 2. Nah, sehingga kalau positif 2 ini jadi turun ya. Satunya turun, kemudian kalikan dengan positif 2. Hasilnya tentu di sebelah kanannya sini.
1 kali 2 adalah positif 2, negatif 4 tambah 2 adalah negatif 2. Dikalikan juga dengan positif 2, hasilnya adalah negatif 4. Negatif 1 ditambah negatif 4 itu adalah negatif 5. Negatif 5, kemudian kalikan dengan positif 2, itu adalah negatif 10. 16 tambah negatif 10 adalah positif 6. 6 kali 2 itu 12. Dijumlah, bersisa di sini 0. Nah, artinya kita mengeliminasi sukunya ya. Jadi ini sisanya. Di sini kita perhatikan dulu derajat tertinggi untuk persamaan polinomial awal itu adalah 4. Berarti karena akibat sudah dieliminasi, maka ini 1. Itu artinya X pangkat 3. 1X pangkat 3 atau X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2. Kemudian di sini negatif 5X, kemudian plus 6. Nah, gitu. Nah, ini adalah bentuk pemfaktorannya ya. Kemudian kita akan eliminasi lagi yang ini. 1, negatif 2. Ini saya bulatin ya. 1, negatif 2, negatif 5, serta positif 6. Nah, ini kita eliminasi lagi. Atau yang 6-nya ini nanti yang kita akan hilangkan, eliminasi. Caranya pilih lagi X yang tepat. Ternyata X yang tepat setelah saya pilih itu adalah negatif 2. Ini 1 turun dulu. 1 kalikan dengan negatif 2 itu adalah negatif 2. Negatif 2 tambah negatif 2 adalah negatif 4. Negatif 4 kali negatif 2, positif 8. Negatif 8, negatif 5 tambah 8 adalah positif 3. Kali negatif 2, negatif 6. 6 tambah negatif 6, habis ya ini ya, atau 0. Nah, artinya kita tuliskan lagi menjadi 1X pangkat 2. Karena dia selalu berkurang 1 ya, pangkatnya. Lalu ini min 4X ditambah 3. Nah, ini adalah bentuk pemfaktoran lainnya akibat X sama dengan negatif 2. Nah, berikutnya kita eliminasi lagi 1, negatif 4 dengan 3. Tentunya dieliminasi yang di 3 ini. Pilih lagi, berarti X-nya sama dengan 1 dipilih. Ini turun 1, 1 kali 1, 1 ya. Negatif 4 tambah 1, negatif 3 kali 1, negatif 3, 3 tambah negatif 3, 0. Nah, artinya di sini semakin mau mendekati, berarti ini adalah X dikurang 3. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir, kita akan eliminasi yang 1 dengan negatif 3. Yang negatif 3 kita eliminasi, 1 turun, berarti yang tepat adalah X-nya di sini sama dengan 3. Nah, berarti 1 kali 3 positif 3, berarti 0. Akhirnya dia bersisa tinggal satu suku, yaitu 1 ini. Nah, jadi kesimpulannya, pemfaktorannya adalah yang di sebelah kiri ini, yaitu X sama dengan 2, X sama dengan negatif 2, X sama dengan 1, X sama dengan 3. Atau kita tuliskan faktor-faktornya seperti ini. X dikurang 2, X tambah 2, X dikurang 1, X dikurang 3. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu ya hasilnya. Kita akan masuk pada contoh soal berikutnya, contoh soal 3. Tentukanlah faktor-faktor linier dari persamaan X pangkat 4 dikurang X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0.
Caranya sama ya para santri semua, ambil koefisiennya. Yaitu ini 1 koefisien dari X pangkat 4, kemudian negatif 1 koefisien dari X pangkat 3, negatif 1 koefisien dari X pangkat 2, 4 merupakan koefisien dari X, negatif 12 adalah konstanta. Kemudian pilih lagi X yang tepat. X yang tepat itu adalah X sama dengan 2. Lalu turun di sini kan, satunya, 1 kali 2, letakkan di sini positif 2, negatif 1 tambah 2 adalah 1. Kemudian 1 kali 2, 2, negatif 1 tambah 2 juga 1, 1 kali 2, di sini 2, 4 tambah 2, 6. 6 kali 2, 12, akhirnya bersisa di sini 0. Atau kita tuliskan persamaan polinomial akibat faktor X dikurang 2 atau X sama dengan 2 ini menjadi X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah X ditambah 6. Nah, seperti ini polinomialnya. Berikutnya kita eliminasi atau kita kurangi ya, itu sukunya. Jadi, karena kita buat faktor, maka ada yang harus kita eliminasi. Nah, berarti yang tepat untuk yang berikutnya ini, itu X-nya sama dengan negatif 2. Turun 1. 1 kali negatif 2 itu negatif 2. 1 tambah negatif 2, negatif 1. Negatif 1 kali negatif 2, ini adalah 2. Dijumlahkan, 1 tambah 2, 3. 3 kali negatif 2, negatif 6. Dijumlah, itu adalah 0. Nah, jadi ini bersisanya X pangkat 2 dikurang X ditambah 3. Oke. Nah, lalu berikutnya itu kita nggak bisa meneruskan. Kalau kita cek pakai persamaan kuadrat, D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C, maka nanti hasilnya itu di sini 1, negatif 1 kuadrat itu kan 1 ya, dikurang 4 kali 1 kali 3. Berarti dia adalah negatif 11. Nah, kalau diskriminan itu kurang dari 0, itu artinya akar-akarnya imajiner atau tidak nyata akarnya. Nah, sehingga akar-akarnya yang bisa diperoleh itu adalah X tambah 2 dengan X dikurang 2. Nah, jadi hanya ada 2 ini faktornya, X kurang 2 dengan X tambah 2. Nah, akibatnya tadi untuk polinomial berikutnya tidak dapat difaktorkan lagi. Saya hapus dulu. Nah, gitu ya. Jadi akibatnya faktornya itu adalah faktor-faktor linear dari persamaan X pangkat 4 dikurang X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0 adalah X kurang 2 dan X tambah 2. Sisanya itu adalah X pangkat 2 dikurang X tambah 3. Atau kalau kita susun dalam bentuk perkalian, dia menjadi seperti ini. Jadi X dikurang 2 dikali X ditambah 2 dikalikan X pangkat 2 kurangi X ditambah 3. Nah, seperti ini. Jadi dia punya akar-akarnya ada 3. Nah, tetapi kalau X pangkat 2 kurang X tambah 3 tidak dapat difaktorkan lagi. Karena tadi diskriminannya kurang dari
0. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para santri semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.